Dan saat Qin Yichen bergegas ke Sekte Abadi Yuan Surgawi, jauh di atas Sekte Abadi Sen Xiao. Melihat kota peri Sen Xiao yang menjulang tinggi dan megah, Jie Changyun dan rombongannya tidak dapat mengungkapkan kerinduan dan kegembiraan seperti sebelumnya. Tetapi mereka terlihat agak malu. Dan hati tertekan dan kesal tak terlukiskan. Meski berlari kencang untuk menyelamatkan nyawanya, meski dia masih menjadi basis kultivasi Golden Immortal, tapi semua yang pernah dia miliki hilang. Jie Changyun sangat jelas bahwa sejak dia melarikan diri, dia bukan lagi hegemon dari benua Jie, dan kemungkinan untuk mendapatkannya kembali sangat tipis, harga yang harus dibayar, dan kekhawatiran sebelumnya. Dan semua ini, terima kasih kepada Qin Yichen. Mengenai hal ini, Jie Changyun benci mengertakkan gigi. Namun, ketika dia mengetahui tentang pemenggalan kepala Li Muchen oleh Qin Yichen dari mulut Mo Wangyu, dia gemetar pada saat yang sama karena dia marah dan marah. Bajingan kecil ini, kapan begitu ganasnya? Bahkan Jie Changyun beruntung. Untungnya, bocah itu pertama kali kembali ke Sekte Abadi Yuan Surgawi. Jika tidak, kematian Li Muchen akan menimpa kepalanya. Memenangkan Tu di samping juga pingsan. Awalnya, saat ini, dia mengikuti klan untuk bertarung dan beribadah ke dalam Sekte Abadi. Masa depannya bagus. Akibatnya, kembalinya Qin Yichen tidak hanya kehilangan segalanya, dia bukan lagi perang barat. Raja perang. Selain itu, Anda bisa memikirkan kaki Yingtu. Setelah terpaksa melarikan diri, balas dendam macam apa yang akan dilakukan tanpa pertempuran dan 1000 gunung. Dapat dikatakan bahwa bahkan jika dia kembali ke dunia barat, dia akan tetap menjadi komandan tiang telanjang. Jie Fan, yang berada di sebelahnya, bahkan memiliki mata merah. Semut yang bisa dengan mudah dihancurkan sampai mati saat ini telah menjadi sosok berpengaruh yang mengguncang domain bintang 2. Apalagi jika dia kabur, Yaxuan akan dirampok oleh Zhan Wuyuan. Awalnya, Jie Fan memiliki kepercayaan diri. Selama Zhan Wuyuan meninggal, dia akan menjaga siang dan malam, dan cepat atau lambat dia akan mendapatkan hati dari kecantikan tiada taraf. Tapi semuanya karena bajingan kecil itu. Tanda seru. Tanda seru. Tanda seru. Tanda seru. Tepat pada saat ini. Tetapi mendengarkan suara Mo Wangyu berkata dengan sungguh-sungguh, kalian semua, ini adalah Dewa Sekte Xiao Immortal saya. Apakah Anda akan kembali bersama saya? Atau, di mana Jie Changyun akan ragu? Bahkan ketika dia terhuyung-huyung, sekarang dia tidak pergi ke Immortal Sect. Kemana dia bisa pergi? Hanya saja, sama saja dengan kembali ke Immortal Sect. Tapi mood Chang Chunyun berbeda. Ada anjing bodoh, bajingan kecil. Tunggu, cepat atau lambat, orang tua itu akan membunuh balik dengan Sekte Abadi Sen Xiao. Memasuki Sekte Abadi Sen Xiao, bagian dalam dan bagian dalam kasingnya terbalik. Pada saat Jiang Hao Qiong menyapa dirinya secara langsung, Mo Wangyu dengan enggan mengangkat sedikit semangat. Saudara muda Mo, apakah kamu tidak terluka? Mengenai saudara junior sekte yang sama, Jiang Hao Qiong masih menyatakan keprihatinannya, dan Mo Wangyu perlahan menggelengkan kepalanya, dan yang pertama nyaris tidak tersenyum, senang untuk kembali. Hal-hal lain, mari kita bahas dari perspektif yang panjang. Mo Wangyu dengan keras mengepalkan tangannya, kakak Li He, berbicara tentang ini. Mata Jiang Hao dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Suaranya serak, menginginkan bulan. Saya percaya kakak senior. Akun ini, cepat atau lambat kami akan meminta pengembalian. Lagi pula, Jiang Hao Qiong melihat dunia lagi, dan dia bisa menebak apa yang terjadi pada mantan tanpa bertanya. Segera, Jiang Hao Qiong menepuk pundak Chang Yun dan dipenuhi dengan kemarahan. Saudara Chang Yun, paman itu benar-benar menjijikkan. Dia tidak hanya berulang kali menghadapi leluhurku, tetapi juga menyebabkanmu meninggalkan kampung halamanmu. Kakak Chang Yun, apakah kamu ingin bergaul dengan musuhku? Jie Chang Yun tidak banyak ragu, jadi dia menundukkan kepalanya dan berkata, orang tua bersedia mengikuti Tuan Sekte Master. Sehat. Di ruang pertama lemari besi Jiang Hao, secercah licik melintas di matanya, tetapi tidak ada yang menyadarinya. Dan dengan kotanya, semuanya secara alami berperilaku normal, berteriak rendah. Di masa depan, Anda akan menjadi tetua sekte saya. Saya berjanji bahwa di masa depan Master Sekte dan sekelompok rekan magang akan mengambil semuanya kembali untuk saudara muda. Ada kegembiraan di hati Jie Chang Yun. Tidak peduli apa, setidaknya itu bisa menjadi tetua dari Sekte Abadi Sen Xiao. Segera, Jiang Hao Qiong memegang awan di alam dan perlahan-lahan berjalan menuju sekte. Saudara muda Li baru saja jatuh. Dan Anda serta upacara junior yang memenangkan saudara muda akan menjadi lebih megah setelah beberapa saat. Mochizuki, bersiaplah dan kirimkan kakak senior Li untuk perjalanan terakhir. Kakak muda, Anda mengikuti saya. Waktu sedang terburu-buru. Kakak senior telah menyiapkan sesuatu yang tidak ada di atas meja. Ini adalah upacara pertemuan. Mo Wangyu terpaksa pergi dengan suasana hati yang berat. Dan Jie Chang Yun sama sekali tidak meragukan hal ini. Menurut pendapatnya, Jiang Hao Qiong harus mendapatkan beberapa keuntungan untuk memenangkannya. Apalagi Jie Chang Yun masih memiliki sedikit harapan.
Bagaimana saya bisa mengatakan unta yang sekarat dan kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda? Dan saya ingin mengumpulkan diri saya sendiri 2 Golden Immortal 1,5 langkah Golden Immortal. Tapi saya tidak melihatnya. Jiang Haoqiong yang berjalan di depan saya memiliki radian yang lucu. Saudara muda, yakinlah, Anda akan menyukai upacara pertemuan ini. Sesaat kemudian, di bawah kepemimpinan Jiang Haoqiong, dunia Changyun datang ke tanah merah darah. Tanah ini kosong, tapi berdiri di sini, Jie Changyun merasakan jantung berdebar yang tak bisa dijelaskan. Win Tu juga skeptis. Bukankah itu pertemuan yang bagus? Bukankah itu harta langka yang tak ternilai dan unik? Atau tingkat abadi teknik abadi? Apa yang terjadi di tempat ini? Kakak Jiang, ini. Namun, pada saat ini, wajah Jiang Haoqiong juga cukup bermartabat. Jika dia melihat lebih dekat, dia juga akan menemukan bahwa di pembangkit tenaga listrik Golden Immortal, pada saat ini, tubuhnya sebenarnya tidak dapat berhenti dan sedikit gemetar. Kamu menang. Jiang Haoqiong mengabaikan beberapa orang, tetapi berteriak ke tanah merah. Aku butuh kekuatanmu. Ambisiku seperti yang kamu katakan. Namun, aku harap kamu bisa menunjukkan kekuatan yang cukup sebelum itu. Nada nyaris tidak turun. Di bawah tanah merah darah, terdengar suara kuno dan keras yang membuat hati dunia bergetar. Jie, aku sudah mengetahuinya. Mengapa menunggu sampai hari ini? Apalagi, setelah dipikir-pikir, ayo lakukan. Jiang Haoqiang mengeluarkan token dari Lord of Divine Heaven Sekte dengan gemetar, melambaikan lengan bajunya, dan token itu melayang di atas tanah berdarah, tetapi memancarkan semburan cahaya, sepertinya memperingatkan yang pertama. Namun, Jiang Haoqiang mengertakkan gigi dengan kejam berkata, Yusek Founder aktif, Haoqiong tidak dapat disangkal, sehingga pencuri telah berulang kali merusak kasus saya. Hari ini, meskipun tabu dilanggar, sekte saya bisa lebih cemerlang. Sepertinya memikirkan kematian tragis Jiang Yutian dan Li Muchen. Pada saat ini, mata Jiang Haoqiang menjadi merah, dan tiba-tiba kekuatan abadi melonjak. Pada waktunya, token Master Sekte bersinar dan melonjak. Ledakan, tiba-tiba, tanah berwarna merah darah di bawah kakinya bergetar hebat. Di tanah berlumuran darah, segel Dao-Dao menghilang tanpa keraguan. Di dunia, 10.000 hal dianggap sebagai nafas semut, rumput, dan master yang mengerikan, dan tiba-tiba meledak.